Istri yang salehah, istri yang selalu berusaha menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui ketaatan terhadap suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji untuk Allah. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Rasulullah, keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wanita yang taat akan suaminya, semua burung-burung di udara, ikan-ikan di air, malaikat di langit, matahari dan bulan, semuanya beristighfar, beristighfar dan beristighfar baginya selama ia masih taat kepada suaminya dan ridho serta menjaga sholat dan puasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bibi dari Al-Husain bin Mihsan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluannya. Setelah selesai dari keperluannya, Nabi bertanya kepada beliau, apakah kamu sudah bersuami? Ia menjawab, sudah ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, bagaimanakah sikapmu terhadap dia? Ia menjawab, saya senantiasa berusaha dengan keras untuk melayaninya, kecuali saya yang tidak mampu. Beliau pun bersabda, maka lihatlah bagaimana sikapmu kepadanya, sesungguhnya dia adalah surgamu dan sekaligus juga neraka bagimu. Manakala seseorang istri yang solehah taat kepada suaminya dan menjauhi hal-hal yang menyakitkan hati suaminya serta berusaha untuk meraih keridhoannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istri yang salehah, istri yang selalu berusaha menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui ketaatan terhadap suaminya. Oleh karena itu, wahai hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah tujuan utama dari kehidupan seorang muslim, dan kehidupan berumah tangga merupakan bagian darinya. Dan satu di antara yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah proses ketaatan istri terhadap suaminya. Sebuah tujuan yang lebih agung daripada berbagai kenikmatan apapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 72, dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diutamakannya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang lain menunjukkan bahwa sekecil apapun yang akan membuahkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada semua jenis kenikmatan. Seorang istri hendaknya menjadikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Harapan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang seharusnya dijadikan motivasi bagi seorang istri untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada sang suami. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ridhonya,
Ayo, adakah hal lain yang lebih baik untuk diharapkan? Tapi ingat wahai hadirin yang dimuliakan Allah, saudaraku yang tercinta, bahwasanya ketaatan terhadap suami bukanlah suatu yang mutlak. Ada saatnya kita tidak boleh taat kepada suami, tidak boleh taat kepadanya dalam hal-hal kemaksiatan. Tidak ada alasan ketaatan untuk kemaksiatan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, walaupun keluarganya dalam masalah seperti himpitan ekonomi, hutang yang kelewatan besar, atau persoalan hidup yang lainnya, seorang istri tetap tidak dibenarkan menuruti perintah suaminya yang melanggar kaidah syar'i. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban taat seorang istri kepada suami jika diperintahkan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban taat hanya ada dalam kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Dan ketahuilah wahai saudara dan saudariku yang tercinta, bahwasanya ridho suami berlaku pula untuk amalan sunnah yang hendak dikerjakan oleh sang istri, seperti berpuasa umpamanya, atau menerima tamu. Dalam hal ini istri juga wajib mendapatkan ridho suaminya melalui izinnya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Dan tidak halal memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang benar adanya, wahai kaum muslimin, bahwa kehidupan yang telah dan sedang kita jalani telah memberikan banyak pengalaman berupa tantangan dan kesulitan dalam kehidupan suami istri. Hadapilah kesulitan itu terus dengan kesabaran dan ketabahan. Perhatikanlah apa yang dikatakan Abu Darda kepada istrinya. Disebutkan dalam Tarikh Damaskus dari Baqiyah bin Walid bahwa Ibrahim bin Adam berkata, Abu Darda berkata kepada istrinya Ummu Darda, jika kamu sedang marah maka aku akan membuatmu jadi ridho, dan apabila aku sedang marah maka buatlah aku ridho, dan jika tidak maka kita tidak akan menyatu. Kemudian Ibrahim berkata kepada Baqiyah, wahai saudaraku, begitulah seharusnya orang-orang yang saling bersaudara satu sama lain dalam melakukan persaudaraannya. Kalau tidak begitu maka mereka akan segera berpisah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu wahai saudara dan saudariku yang tercinta, mari kita gapai ridha Allah. Mari kita cari ridha Allah dengan jalan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang mentakarubkan diri kita kepada Allah. Di antaranya adalah seorang istri mentaati suaminya dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikatlah hubungan silaturahim satu sama lain agar kita mendapatkan ridho yang hakiki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan di setiap hari dan setiap waktu dimanapun kita berada, sehingga kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.